dalam tantangan saya, yaitu 30 hari ke depan bicara di depan publik di media sosial tanpa diedit. Baik, untuk sharing hari kedua ini teman-teman, saya ingin menceritakan mengapa kemudian karir mengajar saya berhenti gitu ya. Disclaimer dulu bahwa saya bukan seorang ASN gitu ya. Pengalaman mengajar saya itu di sekolah-sekolah swasta. Tapi kemudian kenapa sih saya karir mengajar saya itu tidak dilanjutkan gitu, padahal mengajar adalah salah satu cita-cita saya, satu-satunya cita-cita saya dari sejak saya SMA gitu. Saya pengen banget jadi guru. Nah, teman-teman, saya itu gampang banget pindah-pindah sekolah gitu. Jadi artinya karir saya tuh dari nol lagi gitu ya. Jadi pindah sekolah dari nol, kan nol tuh ya. Terus saya jalan setahun gitu ya, 2 tahun, saya pindah lagi ke sekolah yang lain. Nah itu kan jadinya berulang lagi dari nol lagi, dari nol lagi. Padahal pada saat itu tahun, saya lupa ya tahun berapa, sekitar 2009 kayaknya, itu saya sudah punya NUPTK gitu ya, atau nomor untuk guru lah ya, nomor unik untuk tenaga kependidikan, yang itu artinya saya sudah tercatat di Dapodik secara resmi dan saya bisa ikut sertifikasi pada saat itu. Nah, kemudian tapi saya berhenti gitu teman-teman, saya berhenti tanpa berpikir panjang gitu ya. Setelah bertahun-tahun kemudian saya menganalisa apa sih yang terjadi dalam kehidupan saya gitu, kenapa kok begini gitu ya, kenapa kok saya gampang sekali pindah-pindah kerja, bahkan saya tuh gampang banget bosenan gitu ya. Akhirnya saya menganalisa ada 5 kesalahan yang saya buat gitu ya, yang ini mudah-mudahan nanti teman-teman tidak lakukan gitu ya, jangan sampai ditiru gitu. Yang pertama adalah saya itu teman-teman tidak fokus pada tujuan. Artinya kalau saya fokus pada tujuan saya, mungkin saya tidak akan pindah-pindah ngajar gitu ya. Jadi saya tahu nih saya mau ngapain, jenjang karir saya apa gitu. Itu saya tidak fokus ke sana. Jadi akhirnya saya tuh mudah sekali untuk berhenti mengajar di satu sekolah dan pindah ke sekolah lain, dan itu artinya saya memulai lagi dari nol. Yang kedua, saya itu mudah terpengaruh atau terprovokasi oleh komentar-komentar orang lain terhadap diri saya. Dan kebanyakannya itu adalah komentar-komentar negatif yang kemudian itu mempengaruhi keputusan-keputusan yang saya ambil, termasuk keputusan dalam karir dan kehidupan saya. Itu kesalahan yang cukup fatal. Terus yang kemudian saya itu mudah bosan. Artinya gini, saya kalau kerja itu teman-teman all out gitu ya. Saya akan mengerahkan tenaga, mengerahkan pikiran saya, mengerahkan eee, kemampuan saya gitu. Cuma masalahnya adalah saya tuh mudah bosan gitu ya. Jadi setelah itu tercapai gitu ya, tidak ada lagi tantangan, tidak ada